Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Majelis Dzikir wa Ta'lim RFM yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur yang tak pernah bosan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat kembali berkumpul di link majelis Thalabul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita yang dilakukan setiap malam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai awal acara, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-13. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kaifa yusyriku qalbu suwaril aqwa ni muntabi'atan fi mir'atih am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatih am kaifa yatma'u an ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghafalati. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cerminnya? Bagaimana mungkin akan pergi menyongsong ilahi sedangkan ia masih terbelenggu nafsunya? Bagaimana mungkin akan bertamu ke hadiratnya sedangkan ia belum bersuci dari kotoran kelalaiannya? Bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap berbagai rahasia sedangkan ia belum bertobat dari kekeliruannya? Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak
secara detail, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hikmah ke-13 yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Syahman Azikra dari Bogor. Kepada Bapak Muhammad Syahman Azikra, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan salam surga dan terima kasih atas bahasanya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Karim surah ke-27 surah An-Naml ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anta bihafi'un an dalalatihim تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Sadaqallahul Azim, yang artinya kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang buta agar meninggalkan kesesakannya. Kamu tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna quluba bani Adam kullaha ismaba aini min isbali ar-Rahman ka qalbi wahdidin farafuhu haythu yasa'usunna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma mujarafa qulubana ala ta'atika. Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma isfarifal qulub farif qulubana ala ta'ati. Ya Allah, yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan, beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2654. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Muhammad Syahman Azikra. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah waktunya kita masuk ke acara puncak, yaitu tausiah dari guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak mengenai hikmah ke-13. Sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah LFM yang dirahmati Allah, yang semoga semuanya
mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berniat di dalam hati kita, niat syukuran atas nikmat akal, nikmat kesehatan, niat mengharapkan ridho Allah, niat menghidupkan agama Allah, syiar agama. Mudah-mudahan dengan betapa banyaknya niat menjadikan banyaknya kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-13. Hikmah yang ke-13 ini dibagi dua. Ada hikmah ke-13A dan nanti ke-13B. Karena panjang, sangat panjang kalimat hikmahnya. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah berkata, kaifa yusriku qalbun suarul aqwan muntabi'atun bimiratihi. Bagaimana bisa bercahayanya hati sedangkan gambar-gambar makhluk nempel di cermin hati itu? Bagaimana bisa bercahayanya hati sedangkan gambar-gambar makhluk nempel di cermin hati tersebut? Jadi di hati kita ada cermin, di hati kita ada kacanya. Yang selanjutnya, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisahwatihi. Atau bagaimana dia bisa berangkat kepada Allah sedangkan dia masih diikat dengan keinginannya, hawa nafsunya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hikmah yang ke-13A ini kita akan dipertemukan dengan satu bahasan yang menjelaskan tentang qalbu, tentang hati. Kaifa yusriku qalbun. Bagaimana mau bercahayanya hati tersebut? Jadi hati itu ada hati yang gelap, ada hati yang terang, ada zulmaniyah, ada nuroniyah. Ada yang terang, ada yang gelap. Kalau yang zulmaniyah, di dunia dia zulmaniyah, maka di akhirat pun zulmaniyah. Paman pihadihil a'ma, itu kan? Paman kana pihadil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia ini dia tidak bisa melihat, maka di akhirat pun dia tidak akan bisa melihat. Tetapi yang dimaksud dengan tidak bisa melihat di sini bukan matanya, bukan mata dohir, tetapi mata hati. Nah, oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, la yusriku qalbun binuril Islam wal iman wal ihsan wa huwa muta'alliqun wa masgupun bidunyal ajilah. Bidunyal ajilah. Artinya tidak terang hati dengan cahaya. La yusriku qalbun. Hati
kita ini tidak akan bisa terang dengan cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Nah, kenapa tidak akan bisa terang? La yusriku wa huwa muta'alikun wa masgupun bidunyal ajilah, karena hati tersebut sedang bergantung dan sedang tergila-gila mencintai dunia. Masgupun, tergila-gila mencintai dunia. Nah, jadi di sini ada ta'ajub, bahasanya kaifa. Kaifa di situ artinya nafi. Nafi itu artinya tidak. Jadi artinya hati kita itu tidak mau terang. Hati kita tidak mau bercahaya dengan cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan, selama hati kita masih mencintai dunia. Bagaimana bisa Pak Ustadz nggak mencintai dunia? Kita kan masih di dunia. Nah, kan sudah dikasih tahu bahwa yang disebut dengan dunia itu sesuatu yang menjadikan ia celaka di akhirat. Kalau kita misalkan punya uang, banyak uang, tetapi tidak mencelakakan kita di akhirat, bukan dunia itu. Kalau kita punya kendaraan, tapi kendaraan itu bisa menunjang sarana ibadah kita, bisa menghantarkan kita untuk menemui seorang kiai, bisa menghantarkan kita untuk duduk bersama-sama orang-orang yang saleh, itu kendaraan bukan dunia. Karena garis besarnya disebut dunia itu adalah sesuatu yang menjadikan celaka di akhirat. Nah, dia jika mencintai sesuatu yang mencelakakan di akhirat, itu berarti sama dengan hatinya buta. Hatinya buta. Nah, jadi saking buta hatinya, sehingga dia sampai tidak peduli dengan apa yang disebutkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang yang cinta dunia. Karena kecintaannya pada dunia, ia sudah tidak pedulikan apakah dunia itu halal atau haram atau subhat. Dinasihati dengan hukum agama Islam, tidak mempan. Dinasihati dengan ilmu tasawuf, tidak mempan. Dinasihati dengan keihsanan, tidak mempan. Karena hatinya sudah dipenuhi oleh gambar-gambar dunia. Seperti cermin enteng. Nah, tertutup cermin itu oleh gambar yang mendinding. Misalkan ada cermin ini bisa dipakai kalau cermin ini tidak ada gambar-gambar. Tetapi dikala cermin ini diberi gambar, maka cermin ini sudah tidak bisa kita pakai untuk melihat gambar kita. Bahkan melihat ke sesuatu di belakang cermin pun kita sudah tidak bisa melihat, karena terhalangi oleh gambar-gambar tersebut. Nah, kaifa yusriku qalbun suwaru akwan muntabiatun bimirati. Nah, seperti orang yang lagi mabuk cinta. Orang yang lagi mabuk cinta dan seseorang, misalkan seseorang mencintai seseorang lagi, lalu lagi mabuk-mabuknya cinta, kita larang, kita omongin 1000 nasihat pun tidak akan mempan untuk menasihati orang tersebut jangan bersama, jangan bersatu. Tidak akan mempan, karena dia sedang mabuk dengan cintanya itu. Demikian orang cinta kepada dunia. Lebih dari itu, dia mengejar dunia. Petunjuk apapun tidak mempan
senter yang bagus manapun, terang seperti apapun tidak tembus. Karena apa? Karena hubud dunya ra'su kulli khotiatin. Cinta dunia itu adalah pokoknya setiap maksiat, induknya setiap maksiat. Nah, kita periksa hati kita, kita kontrol hati kita. Para ulama menjelaskan, di sini ada alamat-alamat, tanda-tanda orang yang hatinya dipenuhi dengan dunia. Sekali lagi, dunia di sini adalah sesuatu yang menjadikan dirinya celaka di akhirat. Nah, itu dunia. Ta'rif dunia menurut ilmu tasawuf, menurut ilmu tauhid. Hati yang tidak bisa ditembus oleh cahaya Islam, hati yang tidak bisa ditembus oleh cahaya iman, hati yang tidak bisa ditembus dengan cahaya ihsan, itu disebutkan bahwa tanda hatinya dipenuhi dengan duniawi. Satu, ya ayyatakida anal asbab yu'asiru ma'allah. Keyakinannya, orang yang meyakinkan bahwa sebab itu memberi bekas menentukan dengan Allah. Nah, dia punya keyakinan bahwa sebab itu memberi bekas menentukan dengan Allah. Contoh, benar, memang Allah yang menyehatkan. Allah yang menyehatkan kita kalau sakit itu Allah. Kita pergi ke dokter, tapi tetap yang menyehatkan itu Allah. Tapi, nah ada tapinya di dalam hati nih, di keyakinan. Tapi kalau tidak berobat, mana bisa sehat? Gitu. Memang rezeki kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari pasar. Tapi kalau tidak ada jalan usahanya, mau dari mana datangnya rezeki? Nah, masuk ke keyakinan kita, ke i'tiqad kita, maka itulah yang disebut dengan tanda-tanda orang yang hatinya dipenuhi dengan duniawi. Benar, rezeki itu dari Allah. Tapi kalau kita tidak usaha, mana ada uang datang sendiri? Nggak boleh ngomong begitu. Nggak boleh. Kenapa? Mending kalau hatinya ngerti. Kalau hatinya tidak ngerti, hatinya ikut-ikutan meyakinkan. Kalau ucapan saja tidak apa-apa. Mana ada orang tidak usaha duit datang sendiri. Udah cari sono, ikhtiar. Nggak akan ada datang sendiri uang. Nah, dalam hati kita, yakinkan bahwa sesungguhnya yang mendatangkan uang itu bukan usaha kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bahasa benar rezeki itu dari Allah. Tapi kalau tidak usaha, mau dari mana datangnya uang? Nah, itu adalah berarti dia bertuhan ke usaha dia. Itu yang disebut dengan anal asbab yu'asiru ma'allah. Sebab menjadikan mempunyai kekuatan tapak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersebab, usaha, berobat, kalau sakit berobat, kalau lapar makan, itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi jangan sampai disamakan sebab dengan musabib. Kalau musabib yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau sebab itu adalah sesuatu yang tidak bisa membekas. Cari aja sebab. Allah tidak melarang, silahkan cari sebab. Yang usaha, silahkan usaha. Bila kita sakit, silahkan pergi ke dokter, silahkan pergi ke rumah sakit. Tapi ingat, itu sebab tidak bisa menentukan apa-apa. Yang memberi bekas itu hanya Allah. Yang menyehatkan hanya Allah. Yang memberikan keuntungan hanya Allah. Semuanya hanya Allah.
karena kita hanya menjalankan syariat saja, menjalankan perintah Allah, berusaha. Nah, misalkan kalau kita keyakinan kita ditanya sama orang, bisakah kenyang tanpa makan? Nah, ada yang bertanya, bisakah kenyang tanpa makan? Jawabannya, bisa. Kenapa tanpa makan bisa kenyang? Bisakah sembuh tanpa obat, tanpa berobat? Bisa. Kenapa bisa sembuh tanpa berobat? Bisa sugih tanpa berusaha? Bisa? Bisa. Nah, bisa kita meyakinkan kalau tidak makan. Misalkan kalau kita meyakinkan begini, kalau kita tidak makan, mana bisa ada kenyang. Orang yang kenyang itu pasti yang makan. Kalau tidak makan, mana ada orang kenyang. Nah, ini menunjukkan hatinya gelap, hatinya berkarat. Karena makan dan kenyang itu tidak bersambungan. Artinya Allah menciptakan kita makan dan Allah memberikan rasa kenyang di saat kita makan. Karena bukan makanan itu yang menjadikan seseorang jadi kenyang. Buktinya banyak orang yang makan banyak sekali tetapi nggak kenyang-kenyang. Dan buktinya juga banyak orang yang nggak pernah makan tetapi dia merasa kenyang. Nah, berarti sebab itu la mu'asir. La yu'asir, tidak berbekas sebab itu. Yang benar adalah sebab kita cari dengan semangat, usaha, pengen pinter ngaji, berarti ngaji yang sering, yang getol. Nah, cuman dengan niat ibadah mencarinya. Mencari sebab itu dengan niat ibadah, diperintah Allah. Orang yang sakit mau ke dokter, niatnya itu ibadah, diperintah Allah. Untuk ikhtiar. Orang mau nemuin saudaranya, nah itu kan diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah. Sama. Allah tidak melarang kita berobat jika kita sakit. Allah tidak pernah melarang kita bertuhan kepada makanan. Allah tidak melarang, bukan bertuhan kepada makanan. Allah tidak melarang kita makan apapun yang kita makan. Tetapi yang Allah larang adalah bertuhan dengan makanan itu. Allah tidak melarang berobat bagi orang yang sakit. Tetapi yang Allah larang adalah jangan mentekadkan, meyakinkan dalam hatinya bahwa obat itu yang menyembuhkan. Begitu. Allah tidak melarang kita makan. Tetapi jangan meyakinkan di dalam hati kita bahwa Allah lah, bahwa nasilah yang membuat kita kuat. Karena kekuatan itu ciptaan Allah. Dan makanan pun itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu ciri tanda orang yang hatinya dipenuhi dengan duniawi adalah ayat takida anal asbab yu'asiru ma'allah. Dia meyakinkan bahwa sebab itu membekas, ada kekuatan. Yang selanjutnya ala yakhafu fi ma au'adallahu ta'ala pinari awil adabi awil la'nah. Dia tidak takut dengan ancaman-ancaman Allah. Allah ancam. Kata Allah, jangan melakukan riba. Karena melakukan riba adalah praktek yang sangat jahat dan mengajak pemusuhi berperang dengan Allah. Nah, begitu. Tetapi orang ini tidak ada rasa takut dengan ancaman-ancaman Allah tersebut. Itu menandakan bahwa hatinya dipenuhi dengan duniawi. Yang selanjutnya ala yarju bima wa'adahu Allah taala minal jannati waridwan. Hati yang tertutup. Hati yang tertutup itu yaitu yang dia tidak ada berharap dan tertarik dengan janji-janji Allah tentang orang yang melakukan ini Allah balas dengan surga.
Orang yang melakukan ini harus balas dengan keridhoannya. Nah, hati yang tertutup tidak akan ada harapan, tidak berharap, dan tidak tertarik dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, la yantafi'u bi ilmihi, hatinya tidak tembus dengan ilmu. Maksudnya, ilmu itu tidak kita ambil manfaat. Dengan ilmunya semuanya tetap tidak berubah. Tidak berubah. Tetap kita sudah tahu bahwa buka aurat itu haram, lalu kita tetap masih buka aurat. Nah, itu tanda hati kita apa tadi hati kita ya? Hati kita, kolbu kita, tanda orang yang hatinya dipenuhi dengan duniawi. Dipenuhi dengan duniawi. Kaca hatinya itu penuh dengan duniawi. Yang selanjutnya, la yubki bidikril masyiatil amaliha. Dia tidak menyesal, tidak bisa menangis di atas dosa-dosanya. Dosanya itu banyak sekali kita itu, tetapi kita tidak bisa menangis. Ingat dosa itu tidak bisa menangis. Kalau ingat hidup susah baru kita bisa menangis. Kalau ingat supaya ingat dosa, tidak bisa kita menangis. Nah, jika terjadi hal-hal seperti itu, maka cara mengobatinya hanya dengan dua cara. Satu, dengan taubat, membersihkan diri, membersihkan jiwa. Yang kedua, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubat itu membersihkan. Kalau zikir ibarat mengkilatkan. Kan dibahasakan likulli syai'in masqalah wa masqalatul qulub zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pengkilatnya. Pengkilatnya hati yaitu zikir kepada Allah. Maka hati yang berkarat dan gelap adalah hati yang berkarat dan gelap yang tidak pernah dibawa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang berkarat dan gelap akan terang kembali dan mengkilat kembali jika kita hidupkan dengan taubat dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah yang ke-13A, yaitu kaifa yusriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun bimir'atih. Bagaimana bisa bercahayanya hati kita, bisa tersinari hati kita, karena bentuk-bentuk suara-suara, gambar-gambar makhluk muntabi'atun bimir'atih masuk di dalam hatinya, nempel di dalam hatinya. Itulah hikmah yang ke-13. Mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dijadikan abdan syakura, hamba yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.